Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Bu Vika dalam pelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih dengan bab yang sama ya, yaitu pola bilangan. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu kalian akan mengetahui pola barisan Fibonacci. Lalu yang kedua mengetahui pola barisan bilangan Pascal. Yang ketiga mengetahui pola barisan bilangan persegi. Lalu yang keempat mengetahui pola barisan bilangan persegi panjang. Dan yang terakhir kalian akan mengetahui pola barisan bilangan segitiga. Nah, selanjutnya kita akan menemukan rumus suku ke N pada bilangan ganjil dan genap. Seperti yang kalian ketahui, pola barisan bilangan genap dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dengan selisih antar bilangannya adalah 2. Nah, suku pertama atau U1 dari pola bilangan genap adalah 2, sehingga bisa kita nyatakan dengan 1 dikali 2. 1 itu diperoleh dari sini. Begitu pula selanjutnya, U2 adalah 4, bisa kita nyatakan dengan 2 dikali 2. 2 diperoleh dari sini. Lalu selanjutnya, U3 atau bilangan ketiga adalah 6. Yang dapat kita nyatakan dengan 3 dikali 2. 3 diperoleh dari sini. Begitu pula seterusnya, sehingga kita mendapatkan suku ke N atau UN pada pola bilangan genap adalah N dikali 2. Atau bisa kita nyatakan dengan 2N. Selanjutnya, kita akan menemukan rumus suku ke N untuk bilangan ganjil. Seperti yang kalian ketahui, pola barisan bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dengan selisih antar bilangannya adalah 2. Nah, untuk mencari suku ke N-nya itu sama seperti pola bilangan genap. Namun ada yang berbeda. Yang membedakannya adalah untuk setiap bilangannya harus dikurangkan dengan 1 agar memperoleh sebuah bilangan ganjil. Sehingga bisa kita dapatkan suku ke N atau UN untuk bilangan ganjil adalah N kali 2 dikurangi 1 atau 2N dikurangi 1. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah suku ke N pada suatu pola barisan bilangan dapat dirumuskan dengan Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Dengan A adalah suku pertama atau U1. Nah, jadi rumus ini adalah suatu ketetapan. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, kita tahu bahwa suku ke N atau UN pada bilangan ganjil adalah 2N dikurang 1, sehingga kita bisa mengganti UN pada rumus umum menjadi 2N dikurangi 1, sehingga didapat Sn untuk bilangan ganjil adalah N dibagi 2 dikali A ditambah 2N dikurangi 1. Begitu pula dengan bilangan genap, kita bisa mengganti UN pada rumus umum menjadi 2N, sehingga Sn untuk bilangan genap adalah N dibagi 2 dikali A ditambah 2N. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa soal pada latihan soal pertemuan kemarin. Pada soal nomor 1A, kalian diminta untuk menentukan 3 suku berikutnya dari pola bilangan 25, 27, 29, dan seterusnya. Seperti yang bisa kalian lihat bahwa selisih antar bilangannya adalah 2, sehingga kita bisa menentukan 3 suku bilangan berikutnya yaitu 31, 33, dan 35. Begitu pula pada soal 3B. Selisih antar bilangannya adalah 2, sehingga kita bisa menemukan 3 suku berikutnya adalah 82, 84, dan 86. Lalu untuk soal nomor 2A, kalian diminta untuk menentukan jumlah 30 bilangan ganjil pertama. Nah, untuk soal ini kalian bisa menerapkan rumus yang sudah kita dapat sebelumnya, yaitu
Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah 2N dikurangi 1. Nah, rumus Sn ini merupakan rumus bilangan ganjil. Lalu kita substitusikan nilainya. S30 yaitu 30 dibagi 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 30 dikurangi 1. Sehingga didapat S30 adalah 15 dikali 60, yaitu 900. Dan yang terakhir, untuk soal nomor 5, kalian juga diminta untuk menentukan jumlah 40 bilangan genap pertama. Sehingga kita juga bisa menerapkan rumus Sn yang tadi. Untuk bilangan genap, Sn-nya adalah N per 2 dikali A ditambah 2N. Lalu kita substitusikan nilai N-nya, sehingga diperoleh S40 sama dengan 40 dibagi 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 40. Sehingga diperoleh S40 adalah 1640. Jadi anak-anak, ini adalah kunci jawaban latihan soal kemarin ya. Silahkan cocokkan dengan pekerjaan kalian. Ibu harap semuanya sudah benar ya. Selanjutnya, Ibu mempunyai satu contoh soal. Jumlah 3 bilangan ganjil berurutan adalah 69. Tentukan ketiga bilangan tersebut. Hayo, kira-kira bagaimana cara mengerjakannya? Nah, mari kita bahas bersama ya. Jadi, untuk mengerjakan soal tersebut, Ibu mempunyai dua cara. Cara yang pertama yaitu cara langsung. Dengan langkah pertama, karena yang diminta adalah 3 bilangan, maka kalian bisa membagi jumlah bilangannya yaitu 69 dengan 3. Sehingga dapat kita peroleh hasilnya adalah 23. Nah, 23 merupakan bilangan yang letaknya di tengah dari ketiga bilangan tersebut. Dua bilangan lainnya adalah bilangan yang mengapit 23, yaitu 23 dikurang 2 dan 23 ditambah 2. Kenapa harus 2? Karena seperti yang kalian ketahui, selisih bilangan ganjil adalah 2. Sehingga diperoleh bahwa ketiga bilangan tersebut adalah 21, 23, dan 25. Nah, untuk cara yang kedua, langkah pertamanya kita misalkan bilangan pertama adalah A. Karena kita memisalkan bilangan pertama adalah A, maka bilangan keduanya adalah A ditambah 2. Lalu bilangan ketiganya adalah A ditambah 4. Sehingga kita tahu bahwa A ditambah 2 ditambah A ditambah 4 adalah 69. Lalu kita operasikan persamaan tersebut. Diperoleh 3A ditambah 6 adalah 69. Sehingga bisa kita dapatkan nilai A atau bilangan pertama adalah 21. Nah, kita sudah tahu bahwa bilangan pertamanya atau A adalah 21. Jadi kita bisa menentukan bilangan kedua dan bilangan ketiga. Bilangan kedua adalah A ditambah 2, sehingga diperoleh 21 ditambah 2 yaitu 23. Lalu bilangan ketiganya adalah A ditambah 4. Sehingga diperoleh 21 ditambah 4 adalah 25. Jadi ketiga bilangannya adalah 21, 23, dan 25. Nah, bisa kalian lihat bahwa hasil cara pertama dengan hasil cara kedua adalah sama. Selanjutnya, Ibu akan memperkenalkan kepada kalian pola barisan bilangan Fibonacci. Kenapa dinamakan pola barisan bilangan Fibonacci? Karena orang yang menemukan pola barisan berikut bernama Fibonacci. Jadi pola barisan Fibonacci seperti ini. 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Nah, pola barisan ini didapat dengan penjumlahan
suku sebelumnya. Jadi 1 ditambah 1 menjadi 2. 2 ini menjadi suku berikutnya. Lalu 1 ditambah 2 menjadi 3 adalah suku berikutnya. 2 ditambah 3 menjadi 5 adalah suku berikutnya. Begitu pula seterusnya. Selanjutnya, kalian diminta menentukan 2 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut. Nah, mari kita bahas bersama ya. Setelah kita lihat, ternyata suku pertama ke suku kedua itu dikalikan dengan 2. Lalu suku kedua ke suku ketiga juga dikalikan dengan 2. Maka pola seterusnya seperti itu. Nah, apabila kalian ditanya 2 suku berikutnya, pasti kalian bisa menjawabnya, bukan? Namun, apabila kalian ditanya suku ke-100 atau suku ke-1000, nah, pasti kalian akan kesulitan, kan? Nah, maka untuk mempermudah menjawabnya, kita harus mencari rumus suku ke N untuk pola barisan di atas. Nah, dengan melihat atau menganalisis pola barisan di atas, kita tahu bahwa suku pertamanya adalah 1 yang dapat kita nyatakan dengan 2 pangkat 0. Lalu suku keduanya adalah 2 yang dapat kita nyatakan dengan 2 pangkat 1. Dan suku ketiganya adalah 4 yang dapat kita nyatakan dengan 2 pangkat 2. Nah, kenapa bentuknya bisa menjadi seperti ini? Jadi pangkatnya ini diperoleh dari 1 dikurangi 1 adalah 0. Lalu 2 dikurangi 1 adalah 1. 3 dikurangi 1 adalah 2. Sehingga dapat kita peroleh UN adalah 2 pangkat N dikurangi 1. Nah, ternyata pola barisan di atas merupakan pola barisan pada segitiga Pascal, sehingga kita bisa menyebut pola barisan di atas dengan pola barisan bilangan segitiga Pascal. Nah, untuk selanjutnya, 2 suku berikutnya, yaitu suku ke-7 dan suku ke-8 dapat kita nyatakan dengan 2 pangkat 6 dan 2 pangkat 7, yaitu 64 dan 128. Kemudian, Ibu mempunyai sebuah konfigurasi objek seperti yang terlihat pada layar. Nah, jumlah lingkaran pada konfigurasi yang pertama adalah 1. Lalu jumlah lingkaran pada konfigurasi atau pola yang kedua adalah 4. Lalu jumlah lingkaran pada konfigurasi yang ketiga atau pola yang ketiga adalah 9. Begitu pula seterusnya. Nah, sama seperti tadi, kita juga harus menentukan rumus suku ke N-nya untuk mempermudah apabila ada sebuah pertanyaan yang meminta kalian untuk mencari suku ke-100, ke-1000, ke-2000, atau yang lainnya. Nah, dengan menganalisis pola di samping, kita tahu bahwa U1 adalah 1 yang dapat kita nyatakan dengan 1 kuadrat. Lalu U3 adalah 9 yang dapat dinyatakan dengan 3 kuadrat. Dan U5 adalah 25 yang dapat dinyatakan dengan 5 kuadrat. Nah, 1 ini adalah ini. Lalu 3 ini menjadi di sini. Dan 5 ini menjadi di sini. Jadi kita bisa menentukan suku ke N atau UN adalah N kuadrat. Nah, jadi untuk 2 suku berikutnya dari konfigurasi objek di atas adalah 6 kuadrat yaitu 36 dan 7 kuadrat yaitu 49. Nah, untuk konfigurasi objek yang kedua adalah seperti ini. Ternyata konfigurasi objek ini juga membentuk sebuah pola barisan, yaitu 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Nah, angka-angka ini merupakan jumlah dari lingkaran pada setiap polanya. Nah, apabila kalian perhatikan, 2 itu diperoleh dari jumlah lingkaran ke samping dikali jumlah lingkaran ke atas, yaitu 2 dikali 1. Lalu untuk pola yang kedua,
jumlah lingkaran ke sampingnya adalah 3 dikali dengan jumlah lingkaran ke atasnya adalah 2, yaitu 3 dikali 2, diperoleh 6. Lalu untuk pola yang ketiga, jumlah lingkaran ke sampingnya 4 dan lingkaran ke atasnya adalah 3. Sehingga 4 dikali 3 kita dapatkan 12. Nah, apabila kalian amati, ternyata cara tersebut sama saja seperti menghitung luas persegi panjang. Sehingga pola barisan di atas bisa kita sebut dengan pola barisan persegi panjang. Lalu yang kedua kita akan mencari rumus suku ke N untuk pola barisan di samping atau yang tadi. Yaitu U1-nya adalah 2 yang dapat kita nyatakan dengan 2 dikali 1, U3 dapat kita nyatakan dengan 4 dikali 3, dan U5 dapat kita nyatakan dengan 6 dikali 5. Nah, 1 di sini kita dapatkan dari sini. 3 kita dapatkan dari sini. Dan 5 kita dapatkan dari sini. Lalu ternyata 2 ini atau panjang ini selalu lebih 1 dari lebarnya. Ini selalu lebih 1 dari lebarnya. Sehingga kita dapat merumuskan suku ke N atau UN adalah N ditambah 1 dikali N. Nah, untuk dua suku berikutnya, karena kalian sudah mendapatkan rumusnya, maka kalian tentu bisa menjawabnya. Nah, untuk konfigurasi objek yang terakhir adalah seperti ini. Konfigurasi objek ini juga membentuk sebuah pola, yaitu 1, 3, 6, 10, 15. Yang angka-angka ini kita peroleh dengan menjumlahkan lingkarannya. Nah, lalu selanjutnya Ibu akan mengambil pola yang ketiga ini. Nah, ternyata pola ini didapat dengan membagi pola persegi panjang dengan 2. Nah, apabila pola persegi panjang dibagi dengan 2 akan membentuk sebuah segitiga, sehingga pola barisan atau pola bilangan pada konfigurasi objek di atas bisa kita sebut sebagai pola barisan bilangan segitiga. Nah, untuk mencari rumus suku ke N-nya sama seperti mencari rumus suku ke N untuk pola barisan bilangan persegi panjang. Hanya saja kita menambahkannya dengan membaginya dengan 2. Sehingga dapat kita peroleh UN atau suku ke N adalah N plus 1 dikali 2, N plus 1 dikali N dibagi dengan 2. Nah, setelah mendapatkan rumus tersebut, kalian sudah bisa menentukan dua suku berikutnya ya. Nah, sekarang Ibu akan mengenalkan kepada kalian pola barisan bilangan yang lain. Yaitu diberikan sebuah pola barisan bilangan sebagai berikut. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Begitu pula seterusnya. Nah, tentukan bilangan ke 64 dan 71. Nah, apabila kalian perhatikan, ternyata pola di atas itu membentuk sebuah suku. Yaitu 1123, 1123, 1123, 1123, begitu pula seterusnya. Sehingga kita bisa menyebut satu yang ini sebagai bilangan ke-1, satu yang ini sebagai bilangan kedua, lalu 2 sebagai bilangan ketiga, dan 3 sebagai bilangan ke-4. Nah, begitu pula seterusnya. Nah, karena polanya selalu berulang setelah 4 angka, maka cara menentukan bilangan ke-64 yaitu 64 dibagi dengan 4. 4 ini diperoleh dari satu suku itu termuat 4 angka. Nah, 64 dibagi dengan 4 itu 16 sisa 0. Nah, karena sisanya 0, maka bilangan ke-64 adalah bilangan ke-4, yaitu 3. Tadi bilangan ke-4 yaitu 3.
Lalu, untuk menentukan bilangan ke-71, kita harus membagi 71 dengan 4, yaitu 17 sisa 3. Nah, karena sisanya 3, maka bilangan ke-71 adalah bilangan ketiga. Nah, bilangan ketiga ini adalah 2. Nah, begitu ya caranya anak-anak. Sekian pembelajaran matematika hari ini. Jangan lupa ada tugas yang perlu kalian kerjakan dan kumpulkan. Nah, sampai berjumpa minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.